Tonight I wish to speak Malam ini saya ingin berbicara dengan Anda, to you, the proud people of Iran. rakyat bangsa Iran. We're in the midst of Kami berada di tengah salah satu operasi one of the greatest military operations in militer terbesar di sejarah. history, Operation Rising Operasi Rising Lion. Lion. The Islamic regime, which Rezim Islam yang telah menolak Anda has oppressed you for nearly 50 years, selama hampir 50 tahun, menyerang untuk menghancurkan negara saya, negeri Israel. threatens to destroy my country, the state of Israel. The objective of Israel's Tujuan operasi militer Israel adalah military operation is to remove this threat, untuk menghilangkan ancaman ini, both the nuclear threat and ancaman nuklir dan ancaman misil balistik terhadap Israel. the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our Dan setelah kita mencapai tujuan kita, objectives, we're also clearing the kita juga menyelesaikan jalan untuk Anda. path for you to achieve Untuk mencapai tujuan Anda, yaitu kebebasan your objective, which is freedom. selama 24 jam terakhir ini. In the past 24 hours, we've taken out top Kami telah mengeluarkan komander militer tertinggi, military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's ilmuwan nuklir senior, most significant fasilitas peningkatan terbesar Islam, enrichment facility, and a large portion of dan sebagian besar arsenal milisi balistiknya. its ballistic missile arsenal. Lebih banyak lagi yang perlu dilakukan. More is on the way. The regime doesn't know Rezim itu tak tahu apa yang menyerang mereka. what hit them. They don't know what will hit them. Mereka tak tahu apa yang akan menyerang mereka. The nation of Iran and the nation of Israel Negara Iran dan negeri Israel have been true friends since the days of Cyrus the telah menjadi teman sejak zaman Cyrus the Great. Great. And the time has come for you Dan saatnya sudah tiba untuk kalian berkumpul to unite around your flag di sekeliling flag kalian, and your historic legacy dengan berdiri untuk kebebasan kalian by standing up for your freedom from an evil dari rezim yang jahat dan opresif. and oppressive regime. It has never been weaker. Ia tidak pernah lebih lemah. This is your Ini adalah kesempatan Anda untuk berdiri opportunity to stand up dan biarkan suara Anda terdengar. and let your voices be heard. Wanita, kehidupan, Woman, life, freedom. kebebasan, Zan, Zandegi, Sandegi, Azadi. Azadi. As I said yesterday Seperti yang saya katakan kemarin and many times before, dan banyak kali sebelumnya, Israel's fight is not with you. pertempuran Israel bukan dengan Anda. It's not with you. The Bukan dengan Anda. brave people of Iran Rakyat berani di Iran yang kita hormati dan mengagumi. whom we respect and admire. Pertempuran kita adalah dengan musuh biasa kita, Our fight is with our common enemy, a murderous regime rezim pembunuh yang memusnahkan that will dan memalukan Anda. impoverishes you. Orang-orang berani di Iran, Brave people of Iran, your light cahaya Anda akan mengalahkan kegelapan. will defeat the darkness. I'm with you. Saya bersama Anda. The people of Israel are Orang Israel bersama Anda. with you. Luar biasa pernyataan resmi dari Netanyahu, ya, yang ternyata punya misi yang sangat mulia untuk membebaskan warga Iran dari rezim laknat Iran, kawan-kawan. Ya, dan Netanyahu tahu betul cara bagaimana supaya Iran ini bisa merdeka. 50-an tahun mereka menderita, ditindas oleh syariat-syariat Islam yang dipimpin oleh rezim Khamenei, kawan-kawan. Dan oleh karena itu Israel ingin mengembalikan Iran ya kepada kejayaannya, karena sebelumnya rakyat Iran dan
Israel adalah negara yang sangat-sangat damai, ya, hidup sangat bersahaja. Tetapi ketika kedatangan rezim Islam, hubungan itu hancur, hubungan itu retak, hubungan itu berantakan. Justru yang ada adalah permusuhan. Itulah ajaran syariat Islam ini, yaitu membenci, memusuhi Israel. Bukan hanya itu, bahkan mereka ingin memusnahkan Israel dari muka bumi ini. Itulah cita-cita mereka dan itulah jalan untuk mereka masuk surga bertemu dengan 72 bidadari. Itulah perintah dari Allah mereka, yaitu Israel harus dimusnahkan. Karena Israel ternyata musuh Allah, dan musuh Allah ini diperintahkan kepada umatnya untuk memusnahkan Israel dari muka bumi. Tapi sayangnya Israel masih terlalu tangguh, ya. Israel bukan hanya mampu untuk berdiri kokoh, tetapi dia juga mampu dan ingin untuk membebaskan bangsa-bangsa yang selama ini ditindas oleh syariat Islam. Negara-negara yang ditindas oleh pemimpin atau rezim-rezim Islam yang diktator itu akan dibebaskan oleh Israel. Dan salah satunya yang mendapatkan berkat yang besar adalah Iran. Israel ingin memberkati Iran dengan membebaskan warga Iran dari rezim Iran yang laknat, yang sudah memperbudak warga Iran sehingga warga Iran tidak hidup dalam kesejahteraan, tidak hidup dalam damai, tidak hidup dalam kebebasan. Hak-hak warga Iran dirampas oleh rezim laknat Iran ini, kawan-kawan. Ya, dan ternyata kenapa Israel ketika menyerang Iran, dia menamakan itu dengan Rising Lion. Yaitu ternyata dia ingin mengembalikan singa milik Iran kepada bendera Iran yang selama ini sudah diganti logo singa itu dengan logo Islam Iran. Dan inilah cara Israel untuk menghancurkan negara itu. Bravo, bravo untuk Israel dan bravo untuk warga Iran yang sudah berani bersuara, sudah berani menantang rezim Islam Ali Khamenei. Oke, kita tunggu saja babak selanjutnya. Kita doakan supaya Iran bisa merdeka dan bebas dari rezim Islam sehingga Timur Tengah hidup dalam kedamaian dengan Israel. Gimana menurut kawan-kawan? Salam damai sejahtera bagi itu semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Ini saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan terkait dengan pidato Netanyahu yang mendukung sepenuhnya warga Iran terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh warga Iran kepada pemerintahannya sendiri. Nah teman-teman, kita tahu bahwa banyak sekali yang terjadi di dunia ini, ya, longsor, bencana, perang dan lain sebagainya yang memungkinkan semuanya terjadi nyawa melayang, saudara. Dan saya percaya bahwa ini semuanya adalah tanda-tanda akhir zaman, ya, dimana zaman akhir ini mendekati akhir zaman, ya. Kalau kita sekarang ini disebut dengan zaman akhir, dimana kita akan menuju pada akhir zaman. Karena ini Alkitab sudah memberitakan kepada kita bahwa nantinya ada kesukaran besar. Ya, pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak permulaan dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Matius 24 ayat 21. Bencana alam, ya, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sambar, dan kemarin sudah ada penyakit-penyakit seperti virus corona, ya, kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat, ya, Lukas 21 ayat 11. Dan ada banyak terjadi akhir-akhir ini luar biasa. Dunia semakin tidak lagi sesuai dengan tatanan dan hukum Tuhan, ya, kemerosotan moral, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, sombong, angkuh, ya, penista, ya, tidak taat kepada orang tua. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, ya. Itulah kehidupan nantinya. Nah, bagaimana kehidupan di pada akhir zaman ini? Ya, seperti zaman Nuh.
Sebab seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada kedatangan anak manusia. Sebab sebelum air bah datang, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan terjadinya sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian juga kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Ya. Dan teman-teman, kita harus waspada terkait dengan hal itu. Kita bersiap sedia, berjaga-jaga. Ketika waktu itu datang, nanti kita sudah siap menerima sebagai orang percaya, ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari apakah Tuhan datang. Matius 24 ayat 42. Jadi oleh sebab itu saudara, kita harus menjaga-jaga, menjaga diri, kita siap sedia, karena Alkitab sudah memberikan kita secara gamblang bahwa adanya kesukaran, kemerosotan moral, dan terjadi hal-hal yang di mana-mana dan lain sebagainya. Dan itulah tanda-tandanya nanti pada akhir atau menuju akhir zaman, ya. Dan semua itu firman Tuhan yang menjadi hakim, saudara, ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perintahku, ya, ini sungguh sangat penting ini, ya. Barang siapa menolak aku, barang siapa yang menolak Yesus Kristus, tidak menerima perkataan Yesus Kristus, ya sudah, dan hakim, yaitu firman yang telah kukatakan itu, dan yang menghakimi dia pada akhir zaman. Jadi yang menjadi hakim kita itu nantinya adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh sebab itu saudara, jangan tolak Yesus Kristus. Inilah kesempatan saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tiada nama lain diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus tadi, yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus tidak ada penghakiman atau penghukuman. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah menebus saudara dan saya. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.